Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali pada kegiatan Pondok Ramadan secara daring di hari ketiga ini. Ingat ya nak, untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa, yaitu menuntut ilmu, serta bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anak mengikuti kegiatan Pondok Ramadan secara daring di hari pertama dan hari kedua kemarin, pada hari ini kalian akan mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di hari yang ketiga, di mana pada hari ini merupakan kegiatan Pondok Ramadan yang terakhir pada tahun ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kegiatan Pondok Ramadan pada tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Di kegiatan Pondok Ramadan hari ketiga ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang zakat. Kita akan belajar arti zakat. Kita akan belajar ketentuan zakat. Kita akan belajar cara menunaikan zakat dan waktu menunaikan zakat. Tetapi sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-110 dan Surah Al-Baqarah ayat yang ke-277. Sambil nanti kita baca terjemahnya dan akan kita pelajari tafsirnya. Mari kita mulai baca bersama-sama ya nak. Kita baca dengan tartil. Yang pertama, kita akan membaca Surah Al-Baqarah ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, kita baca bersama Surah Al-Baqarah ayat yang ke-277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-110 adalah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mendirikan sholat pada waktunya dan memenuhi rukun-rukunnya dan membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan segala kebaikan yang mereka lakukan akan mereka lihat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tidak ada amalan mereka yang tersembunyi dari Allah, dan Allah akan membalas amalan itu. Selanjutnya, tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-277 adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasul-Nya, beramal solih, menunaikan sholat secara sempurna sesuai dengan ketentuan syariat, dan membayarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, mereka itu akan mendapatkan ganjaran dari Rabb mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi urusan di masa depan, dan tidak bersedih hati atas kesenangan dan kenikmatan dunia yang tidak mereka dapatkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat dari surah Al-Baqarah tadi adalah, pertama, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan sholat sesuai dengan tuntunan yang benar dalam agama Islam. Kedua, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membayarkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Ketiga, jika kita mengerjakan ibadah sesuai tuntunan syariat dan mengerjakan perbuatan baik lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan balasan kebaikan juga. Yang keempat, dan tidak ada kekhawatiran serta tidak ada kesedihan bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal solih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab zakat. Zakat secara bahasa berarti an-nama', yang artinya tumbuh. Zakat juga bisa berarti az-ziyadah, yang artinya bertambah. Dan zakat juga bisa berarti as-shalah, yang artinya perbaikan. Zakat fitrah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadan dengan syarat tertentu. Dikenakan bagi setiap mukallaf dan yang ditanggung nafkahnya. Zakat fitrah ini disebutkan dengan istilah shadaqah al-fitri atau zakat al-fitrah. Disebut zakat al-fitri karena kewajibannya dikenakan dengan masuknya Idul Fitri pada akhir Ramadan. Artinya, zakat fitri adalah zakat karena berbuka dari berpuasa di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu wajib. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun yang sama diwajibkan puasa Ramadan. Hadis Ibnu Umar berikut menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'am min tamr aw sa'am min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wal-dzakari wal-untha was-saghir wal-kabir minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah
dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Aid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 sok adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran 1 sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3 kg. Ulama lainnya mengatakan bahwa 1 sok kira-kira 2,5 kg atau 3 kg. Artinya, kita ketika berzakat dengan takaran 2,5 kilo itu sudah sah, atau lebih berhati-hati lagi dengan memberikan zakat sebesar 3 kg. Zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Jika di suatu daerah makanan pokoknya adalah gandum, maka pembayaran zakatnya berupa gandum. Jika di suatu daerah makanan pokoknya adalah beras, maka pembayaran zakatnya berupa beras. Zakat fitrah diwajibkan pada waktu tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri, yaitu di akhir bulan Ramadan, masuknya Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Waktu membayar zakat fitrah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib yaitu pembayaran zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang disunnahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum sholat Aid, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang artinya zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Aid. Jika zakat fitrah dibayarkan saat setelah melakukan sholat Idul Fitri, maka hal itu tidak dianggap zakat, tetapi hanya dianggap sedekah biasa. Dan jika terjadi hal demikian, maka wajib diqadha. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki. Seorang muzakki haruslah beragama Islam. Seorang muzakki harus sudah baligh, artinya sudah dewasa. Seorang muzakki haruslah orang yang berakal, artinya tidak gila. Kemudian, seorang muzakki haruslah mempunyai harta berlebih untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut dengan mustahiq. Seorang mustahiq terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, orang-orang fakir. Kedua, orang-orang miskin. Ketiga, amil zakat. Keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Kelima, untuk memerdekakan budak. Keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Ketujuh, untuk jalan Allah. Dan yang terakhir, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Jadi, kesimpulan kegiatan Pondok Ramadan tentang zakat hari ini adalah: pertama, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang mampu.
Kedua, zakat fitrah dibayarkan berupa makanan pokok. Yang ketiga, besaran zakat fitrah adalah sekitar 2,5 kg atau boleh 3 kg. 4. Zakat fitrah dibayarkan di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kelima, orang yang terlambat membayar zakat, artinya zakatnya dibayarkan saat setelah selesai mengerjakan sholat Idul Fitri, maka tidak dianggap sudah berzakat dan harus diqadha. Keenam, zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerimanya, terutama golongan fakir miskin. Ketujuh, salah satu hikmah menunaikan zakat fitrah adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan dari kata-kata kotor, serta menutupi cacat atau menutupi kekurangannya saat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa bayarkan zakat kalian ya anak-anak. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.